Menteri PPN mengungkap tantangan pembangunan IKN, suhu panas dan masalah kelangkaan air. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Suharso Mono Arfa, menguraikan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Dalam konteks ini, dia menyoroti dua aspek krusial, yakni kondisi cuaca yang panas dan keterbatasan pasokan air. Suharso menjelaskan bahwa peran Bappenas dalam proyek pembangunan IKN adalah untuk mengevaluasi master plan yang telah disusun. Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang kami dorong, dan ini terkait dengan konsep kota spons. Hal ini penting mengingat daerah IKN cenderung panas dan memiliki keterbatasan pasokan air. Menteri Suharso juga mengungkapkan bahwa saat ini IKN sudah memiliki infrastruktur penting, seperti bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan air baku yang bersih. Lebih lanjut, dia berharap bahwa sistem penyediaan air minum, SPAM, dapat mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN pada tahun 2024. Dia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan pasokan air dengan mengatakan, meskipun pasokan air sudah baik, kami tidak ingin membiarkan air mengalir begitu saja tanpa pengelolaan yang tepat. Selain masalah air, Menteri Suharso juga menyoroti upaya pemerintah dalam mempercepat revisi Undang-Undang (UU) IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Menurutnya, DPR telah menerima surat Presiden terkait revisi UU IKN Nusantara. Salah satu perubahan yang diusulkan dalam revisi ini adalah pengurangan luas wilayah IKN Nusantara menjadi 250.000 hektar. Suharso menjelaskan bahwa revisi UU IKN merupakan langkah krusial untuk memastikan pemindahan IKN dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan revisi UU IKN di DPR akan memerlukan waktu. Selama paparannya dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri Suharso menekankan pentingnya memperkuat peran Lembaga Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, dalam penyelenggaraan 4P, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemindahan IKN. Dia juga menyoroti perlunya memberikan kejelasan mengenai status tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat setempat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat khusus di IKN, untuk mendukung investasi dan memberikan kepastian hukum terkait kelangsungan kegiatan 4P. Dalam rangka mencapai tujuan revisi UU IKN, salah satu aspek utama adalah memberikan otorita kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berbeda di wilayah IKN. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik atau perpindahan kewenangan di antara pemerintah pusat dan daerah.